Shalom, Bung dan Usi sekalian, selamat malam. Malam. Ya, puji Tuhan, dengan penuh semangat kita sudah hadir bersama-sama dan akan bersekutu memuji nama Tuhan. Selamat malam, Felis. Ya, terima kasih. Mari kita bersukacita, rekan-rekan sekalian, karena kita boleh kembali bertemu, kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan memuji-muji nama Tuhan. Dan nanti setelah ibadah dilanjutkan juga dengan acara yang sudah dipersiapkan oleh tim SFGP. Sebelumnya saya mengajak rekan-rekan semuanya untuk kita bersaat teduh dulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita angkat di hadapan Tuhan dan kita tunduk kepala di dalam saat teduh. Ya, saat teduh selesai. Bung dan Usi sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita dan kita memuji anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita lewat nyanyian Ajaib Benar Anugerah. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan juga yang kedua. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Selamat malam. Ku hilang buta bercela. Olehnya aku sembuh ketika insyaku cemas. Sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Doa pembukaan oleh Bung Agus ya, kami persilakan. Usi Rinanya sudah masuk. Oke, Usi Rina. Silakan Serina. Bentar. Ya, selamat malam rekan-rekan kasih dalam Tuhan Yesus, Bung dan Usi. Kita akan mulai ibadah malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita satu dalam doa untuk memulai ibadah malam ini. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak yang baik. Pada malam ini kami anak-anakmu Senior Friends Gerakan Pemuda bersehati dalam datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan kepada kami bersama keluarga kami dalam minggu yang sudah kami lewati. Dan malam ini kami SFGP mau beribadah dan mau mendengarkan firman Tuhan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan. Tuhan mau hadir dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati pelayanan kami, pelayan firman, bawa liturgi, doa syafaat. Tuhan sertai kami semua dan memberkati kami semua yang hadir malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
turun dari pesawat. Kita kembali memuji Tuhan sambil menyiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka Kepada Bung Vano kami persilakan. Terima kasih, Usi Elis. Selamat malam, Bung dan Usi. Kita akan mencoba membaca dan renungkan firman Tuhan dalam Zoom prayer kita pada malam hari ini. Bung dan Usi mungkin bisa mempersiapkan bacaan kita malam hari ini. Saya ambil dari Sabda Bina Umat Malam, dari Matius 7 ayatnya yang ke-6. Dari Matius 7 ayatnya yang ke-6, kalau boleh nanti setelah berdoa akan boleh salah satu dari Bung dan Usi untuk membantu membacakan ayat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, terutama sepanjang hari ini ya Bapa. Kau masih berikan kesempatan waktu untuk dapat berkumpul, bersekutu. Dan sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang kami baca dan renungkan bersama. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Matius 7 ayatnya ke-6, boleh ada salah satu yang membacakan di sini? Saya akan membacakan bagi kita semua. Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Demikian sabda Tuhan.
Terima kasih Bung Agus ya tadi ya, Ya, betul. dari Batam. Selamat malam Bung dan Usi, Shalom. Halo. Malam ini kita coba membaca dan renungkan firman Tuhan. Kita ambil dari Matius 7 ayat 6. Saya mengambil dari Sabda Bina Umat untuk malam hari. Yang pertama-tama coba kita sama-sama pikirkan ya, apa hubungannya antara barang yang kudus, anjing, mutiara, dan babi. Untuk kita semua yang sering baca Alkitab atau rajin membaca Alkitab, biasanya kita membandingkan dengan bisa menebak bahan itu ada di Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Bung dan Usi, menarik di sini, Lembaga Alkitab Indonesia memisahkan ayat ini dengan perikop-perikop sebelumnya yang berbicara tentang menghakimi, dan perikop sesudahnya yang berbicara tentang hal pengabulan doa. Seperti kita tahu, Matius 5 sampai 7 itu berbicara tentang khotbah di bukit. Bahkan sebelum-sebelumnya di Matius 6 mengajarkan tentang hal berdoa. Ada doa Bapa kami juga di sini. Nah, hal ini yang membuat seakan-akan ayat ini berdiri sendiri. Khotbah di bukit berbicara tentang pengajaran. Tapi pada ayat Matius 7 ayat 6 ini berbicara tentang sebuah perumpamaan. Nah, mari kita coba sama-sama mendalami Matius 7 ayat 6 ini. Barang yang kudus dan permata itu digambarkan sebagai kebenaran Injil Kristus. Sementara anjing dan babi adalah gambaran orang yang terus-menerus menantang, menjelek-jelekan, dan menginjak-injak Injil. Pemahaman ini saya lihat dari latar belakang bahwa bagi orang Yahudi pada zaman itu, anjing dan babi itu termasuk dalam kategori barang binatang yang najis. Mengapa? Karena pada masa itu anjing itu hidup secara liar dan babi, sementara apabila ada babi itu sebagai binatang yang diternakkan, tapi dia setengah liar. Itu pun juga karena ada alasan perdagangan dengan bangsa lain. Beda dengan kita sekarang ya. Kita sekarang mungkin beberapa dari kita memelihara anjing sebagai anjing peliharaan kita di rumah. Dan babi itu makanan nomor 1 mungkin buat kita semua. Jadi cukup menarik di sini ya. Kenapa dikategorikan bahwa anjing dan babi itu sebagai binatang yang najis. Lalu yang kedua, yang dimaksud dengan barang kudus atau hagios itu mengacu kepada daging kurban. Daging kurban itu menurut pemahaman Yahudi yaitu daging hewan yang dikorbankan di mesbah bait suci. Bung dan Usi bisa coba bayangkan apa yang terjadi apabila kita memberikan daging yang dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus kepada anjing. Dalam hal ini anjing dikategorikan sebagai binatang yang najis. Kira-kira anjing-anjing itu menolak atau tidak? Jelas tidak ya. Karena mereka akan sangat senang dan saya yakin akan langsung disantap daging itu. Lalu mutiara. Mutiara itu mirip dengan kacang-kacangan atau jagung yang sering menjadi makanan babi di Timur Tengah. Di Matius 7 ayat
6 ini ya, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Jadi mutiara itu diibaratkan seperti kacang-kacangan atau jagung yang menjadi makanan babi di Timur Tengah. Ketika ada mutiara dilemparkan, babi-babi ini akan segera menganggapnya sebagai makanan dan mereka akan berebut untuk kara itu. Perlu diingat sekali lagi di sini bahwa sifat babi itu setengah liar. Jadi begitu babi itu tahu, itu ada makanan saya, disangkanya, oh ini biji-bijian. Mereka akan segera mengejar dan melemparkan mutiara itu. Bung dan Usi, dalam 2 Petrus 2 ayat 22, Rasul Petrus mengingatkan kita akan karakter 2 binatang ini. Di 2 Petrus 2 ayat 22 dituliskan bahwa anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. 2 binatang ini menunjukkan karakter yang tidak bisa membedakan mana yang kudus dan mana yang najis, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, mari kita sama-sama coba lihat Matius 7 ayat 3-5. Menurut pandangan saya, Matius 7 ayat 1-5 itu belajar tentang hal menghakimi, di mana ayat 4 dan 5 itu bicara tentang orang munafik. Menurut pemahaman saya, yang bisa disamakan dengan anjing dan babi itu adalah yang disebut pada ayat 5 sebagai orang munafik. Nah, ayat 6, Matius 7 ayat 6 ini menjelaskan seperti apa sebenarnya orang munafik itu. Jadi kalau saya coba pelajari bahwa Matius 7 ayat 6 itu dia mengaminkan ya. Jadi dia memberikan perumpamaan penjelasan dari Matius 7 ayat 1-5 tadi. Jadi ayat 6 ini menjelaskan seperti apa sebenarnya orang munafik itu. Mereka adalah orang-orang yang gemar menerima bahkan gemar terhadap pemberitaan Injil, seperti anjing yang gemar daging kurban dan babi yang segera mengejar permata karena dikira itu makanan. Orang-orang ini diibaratkan berapa kali pun mereka mendengar firman Tuhan, hidup mereka akan tetap bergelimang dengan dosa dan nafsu duniawi yang penuh kejijikan. Uniknya, pada Matius 7 ayat 3-5 yang saya sebutkan tadi, orang-orang munafik ini sering menganggap dirinya mereka sudah kudus dan menghakimi kehidupan orang lain sebagaimana dijelaskan pada ayat 3 sampai ayat 5. Menarik sekali pembacaan kita, perikop kita pada malam hari ini, Matius 7 ayat 6. Nah, terus kira-kira apa yang ingin dikatakan oleh Matius 7 ayat 6 ini? Orang Yahudi mempergunakan sebutan anjing atau babi itu untuk bangsa-bangsa kafir. Tetapi tentu saja apa yang dimaksud dalam Matius ini bermaksud bahwa Injil harus diberitakan kepada semua orang, termasuk untuk orang-orang bangsa-bangsa kafir. Jadi kalau diibaratkan di sini adalah arti anjing atau babi yang dimaksud adalah orang yang sama sekali tidak mau mengerti Injil Kristus, serta memusuhi Injil itu dengan keras dan mengejek Injil itu. Bung dan Usi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita sudah Zoom Prayer SFGP ini sudah berjalan mungkin sudah berapa lama ya, Marta ya? Kira-kira ya? Dari tahun lalu bulan Maret ya kalau nggak salah. Oh, sudah hampir 1 tahun ya. Udah lebih dong, Pan. Saya belum gabung ya. Masih di pesawat. Ya, terus terang cukup menarik ya Zoom Prayer ini. Seminggu 2 kali dibuat tidak putus. Saya waktu gabung juga
Saya lihat waktu itu masih sekitar 10, 11, ya, bahkan kadang-kadang di bawah 10. Tapi lama-lama menjadi, saya dengan tim host melihat angka-angka sini naik di atas 25, 27, makin lama 30, 40. Jadi maksud saya di sini kita diberikan kesempatan berkumpul di sini untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan. Nah, kadang-kadang orang Kristen ini kalau bertemu dengan orang yang semacam dijelaskan tadi, akhirnya harus berhenti berbicara tentang Injil. Mungkin maksudnya agar tidak makin parah, artinya supaya Injil tentang Kristus jangan semakin diejek. Murid-murid Kristus harus juga berpikir secara arif, dan jangan selalu mengira bahwa mengabarkan Injil secara rajin akan selalu diterima dengan hati yang terbuka oleh semua orang. Makanya tadi saya sempat membahas Zoom Prayer ini bisa berjalan, bahkan teman-teman dari SFGP ada banyak juga program-program yang lain ya. Abah, ayo baca Alkitab. Ada FGD juga, sekarang tiap bulan kita coba programkan dan kita sama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengabarkan Injil juga. Tapi tantangannya pasti selalu ada. Seperti saya bilang tadi, awal-awal mungkin angkanya sedikit, makin lama makin bertumbuh. Senang sekali melihat perkembangan itu. Ya. Terus poin selanjutnya, kadang-kadang ada penolakan, bahkan perlawanan. Nah, dalam menghadapi situasi penolakan atau kemacetan seperti ini, maka tinggal ada satu jalan, yaitu adalah kita mendoakan orang yang keras hati, agar Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, supaya Tuhan mendatangkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka yang mungkin akan membukakan hati mereka. Di sini juga saya ingat, kita ada program berdoa ya, Bung Dani, koordinatornya, berdoa setiap hari Kamis 1 bulan 1 kali. Puji Tuhan bisa berjalan dengan baik juga. Nah, Bung dan Usi sekalian, Tuhan Yesus tidak saja mengajar para pengikutnya tentang relasi kita dengan Tuhan atau relasi kita dengan Allah dan sikap kita terhadap harta. Ia ingin para muridnya memiliki relasi benar dengan sesamanya. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita bagaimana kita mengabarkan Injil kepada sesama kita, bahkan apabila kita menghadapi orang-orang yang keras hati, yang tidak bisa menerima pengajaran yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Nah, pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa kita harus menjadikan sifat dan sikap Allah yang selalu berwujud penuh dalam perilaku dan sikap kita sehari-hari. Karena itulah cara kita mengajarkan tentang Injil dan kebenaran akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan, Si Elis. Iya, begitu indah firman Tuhan yang mengajak kita untuk membuka mata hati dan menjalin relasi yang benar dengan sesama kita. Untuk menyambut firman Tuhan 78 bait yang pertama.
Jelihkanlah matamu. Dengarlah tangis dan diberjuangkan kemiskinan, namamu terantangkanlah, satukan Kristus dalam karya hidupmu, tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Ya, Bung dan Usti sekalian, kita masuk dalam doa syafaat yang akan kita dukung beberapa hal doa-doa yang sudah masuk dalam pokok doa. Mari kita satukan hati. Sorry, Bung Windu, boleh minta titip doa? Tolong doakan Nina sama suaminya, Nina Kaloke sama suaminya, sama Jo Tamela lagi dalam karantina mandiri mereka. Siapa namanya? Nina Kaloke sama suaminya dan suami ya. Oke. Sama Jo Tamela. Sama Jo Tamela. Oh, Joy Tamela ya. Joy Tamela juga ya. Oke, tunggu. Sama Julius Mandagi. Banyak kali ya. Luar biasa. Lagi sakit semua mereka lagi. Isoma semua. Ini Usi Nina Kaloke dan suami. Iya. Ketua-ketua GP lagi kena corona semua tuh. Joy Tamela. Dan 16 tadi siapa? Ke siapa? Julius Mandagi. Julius Mandagi ya? Iya. Mandagi. Ini orang-orang GP Paulus semua ya? Mantan-mantannya ya? Iya. Makasih Bang Windu. Ya, Bung. Oke. Mari, Bung dan Usi sekalian, kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kepada Engkau, ya Allah Bapa di surga, Engkaulah Allah yang kami sembah, kami puji, dan kami muliakan. Karena Engkau Allah yang Maha Kudus, pencipta langit dan bumi, dan Engkau juga Tuhan Allah Bapa yang berkuasa atas segala yang ada di bumi dan di sorga. Kepadamu kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami naikkan syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, juga dengan segala kerendahan hati, kami mengakui akan segala salah dan dosa kami. Ampunilah salah dan dosa kami ya Bapa. Ampuni salah dan dosa bangsa dan negara kami. Ampuni salah dan dosa seluruh umat-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berikanlah pengampunan dan pengasihan bagi kami. Ya Bapa di surga yang kami sembah dan puji. Juga melalui kesempatan yang indah malam ini. Di dalam persekutuan SFGP malam ini Tuhan. Kami datang memohon penyertaan dan kuasa-Mu bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi para pemimpin negeri ini, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta dengan seluruh pejabat negara dan aparatur negara di berbagai tempat dimanapun di negeri ini Tuhan, kiranya Engkau sertai mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapak. Dalam mereka melihat suatu kebutuhan yang utama bagi negeri ini, dan mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka juga dengan rasa takut kepada Engkau. Sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan adalah suatu hal yang benar, yang baik, yang tepat, dan berkenan kepada Engkau, sehingga kehidupan di negeri ini juga Tuhan boleh semakin lebih baik. Khususnya Bapa di surga, kami mau berdoa bagi pemulihan dari pandemi COVID-19 di negeri ini. Tuhan, berikanlah pemulihan yang terus boleh terjadi di berbagai daerah di tanah air yang kami cintai ini. Khususnya yang berada di Pulau Jawa, ya Tuhan, yang begitu banyak dan begitu tinggi angka pemaparan COVID-19.
Tuhan Allah Bapa, kiranya Engkau mau hadir di negeri ini, Engkau mau melihat akan keberadaan yang terjadi, sakit penyakit, pemaparan COVID-19 yang begitu masif Tuhan, yang hari ini mencapai angka kembali cukup besar 35.000 lebih yang terpapar baru. Tuhan, tolonglah kami, bangsa negara kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini beserta dengan seluruh aparatur negara, juga teristimewa dengan garda terdepan tenaga kesehatan di negeri ini untuk dapat benar-benar menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dan di dalam berkat-Mu Tuhan segala usaha tersebut memberikan hasil yang baik sehingga cepat maupun lambat angka paparan COVID-19 boleh semakin menurun dan bahkan boleh Engkau tuntaskan dari negeri ini Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Engkau Allah Bapa yang kami sembah dan puji, kiranya juga bagi mereka yang mengalami dampak ekonomi, sosial, dan sebagainya dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya mereka boleh Engkau berikan kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang dihadapi dari dampaknya secara ekonomi maupun juga sosial dan sebagainya. Kami juga berdoa Bapak di surga bagi khususnya tenaga kesehatan, para dokter, perawat, dan juga tenaga kesehatan lainnya yang terus bergumul dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan, tolonglah mereka. Berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka, dan berikan juga mereka semangat terus dalam menjalankan tugas yang mereka harus laksanakan ini. Biar melalui usaha yang dilakukan oleh para tenaga medis memberikan hasil yang terbaik Tuhan, dan kiranya dengan usaha yang mereka lakukan banyak orang yang terselamatkan dari virus corona ini. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa ya Bapa di surga bagi bangsa negara kami dalam situasi untuk keamanan bangsa negara kami mohon Tuhan Engkau juga menyertai para aparatur keamanan di dalam mengatasi gangguan teroris KKB di Papua maupun juga yang ada di Poso. Engkau berkati juga para aparatur negara yang menangani akan korban-korban bencana alam yang beberapa waktu lalu, yang mungkin mereka juga hingga saat ini masih memerlukan bantuan, yang mereka saat ini mungkin masih berada di tenda-tenda pengungsian. Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga berdoa Bapak surga, kiranya kami mau berdoakan untuk SFGP, khususnya bagi beberapa program yang sedang dijalani dan yang mungkin akan dijalani. Berkati akan pengurus dan juga anggota SFGP dalam menjalani aktivitas kehidupan, dalam menjalani setiap tantangan kehidupan, dalam menjalani dalam kebersamaan dengan keluarga. Tuhan, berkatilah mereka. Berkati kami semua, anggota SFGP beserta pengurus, untuk bersinergi bersama, untuk saling membantu, menopang satu dengan lain. Dan kami bersyukur Tuhan untuk khususnya program Zoom Prayer yang saat ini terus berjalan. Kiranya Engkau memampukan untuk kami terus dapat menjalankan Zoom Prayer ini, di mana kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan di dalamnya kami mau mendoakan bagi bangsa negara dan juga seluruh keadaan yang terjadi di negeri ini Tuhan, khususnya bagi juga rekan-rekan kami yang sakit maupun yang terpapar COVID-19. Juga kami mau berdoa untuk program rumah doa yang terus dijalankan 1 bulan sekali. Kami juga berdoa untuk ayo baca Alkitab, untuk sahabat peduli, crowdfund, forum grup diskusi, serta bikers dari SFGP. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap rencana-rencana dan program-program yang telah dipersiapkan. Ya Tuhan, juga kami berdoa bagi rencana touring SFGP yang saat ini masih ditunda,
Biarlah rencana kami yang akan kami laksanakan ini boleh suatu saat berjalan dengan baik dan memberikan juga suatu manfaat yang baik di dalam kebersamaan SFGP. Ya Tuhan, biarlah Engkau sertai dalam rencana ini. Kami berdoa juga Bapa di surga bagi rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami mohonkan Tuhan, Engkau melawat dan menyertai akan Bung Robert Lesi, Usi Adisti, Usi Venka Hitivio Aihuan, Mbak Ririn Pongsama Sudarsono, Usi Susan Tarigan, Usi Monik di Belanda, Usi Desi Pati, Bung Yosef Pesik, dan Usi Nancy Virginia Toy. Ya Tuhan, kiranya Engkau sertai dan berkati mereka di dalam kelemahan tubuh akan sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah Engkau Tuhan yang mengetahui terpasti sakit yang mereka alami. Kiranya Engkau mau turut campur tangan di dalamnya. Engkau memberikan jamahan kuasa-Mu dengan bilur-bilur-Mu. Mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna, ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa surga, dalam masa pemulihan rekan-rekan kami, khususnya untuk Usi Dina Laisina, Bung Salmon Pati, serta Bung Ivan Soni Takaria. Ya Tuhan, mereka yang masih dalam proses pemulihan ini, kiranya Tuhan, Engkau sempurnakan proses pemulihan yang mereka jalani. Sehingga mereka benar-benar boleh mendapatkan pemulihan yang sempurna, dan dengan itu mereka boleh dapat beraktivitas kembali di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat-Mu, bahkan masyarakat, bangsa, dan negara. Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dan keluarga yang mengalami paparan COVID-19. Mereka terpapar virus saat ini Tuhan. Bagi Bung Hari Nugroho, beserta istri dan anak, bagi Usi Friska dan Bung Revan, bagi Usi Miksa Wulansari, yang merupakan istri dari Bung Daniel Renald, Usi Junita Tobing, Octavin Tobing, Igan Nainggolan, Ferry Tobing, dan Indra Tobing, serta juga Mama Stevi, saudara dari Usi Marta Tobing, juga buat Rian Octavianus dan Benitan, keponakan dan juga ipar dari Bung Dani Haribas, Bung Igor Ranti, suami dari Pendeta Silvana, untuk tenaga kesehatan kami yang kami kasihi, anak kami terkasih Jason Tumanduk, yang merupakan anak dari Bung Johan dan Usi Meske Tumanduk. Juga bagi Matius Hehahia, Yugo Kowel, yang merupakan rekan kami dari SFGP Jabar 1. Lalu juga untuk Sinia Hutagaul, Jen Lungkotoy, dan Cristiano Lungkutoy, anak dari keluarga Bung Joshua Longkutoy. Juga bagi Usilinda Baramuli, Willa Baramuli, serta juga Ricardo. Juga bagi Bung Agus Yakob Usinensi, juga anak terkasih Fiona, serta Filemon. Juga bagi Opung Siagian dan Binsar Siagian, keluarga dari Usi Marta Siagian. Lalu juga bagi Usi Noya Paji, juga bagi Usi Nina Kaloke beserta suami. Juga bagi Bung Joy Tamela, juga bagi Bung Julius Mandagi. Ya Tuhan, begitu banyak dari rekan-rekan kami serta keluarga yang mengalami paparan virus corona. Biarlah Engkau Tuhan turut campur di dalamnya. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah Bapa yang Maha Kudus, yang penuh kuasa, yang dapat menjadikan segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Biarlah Engkau juga menjadikan
rekan-rekan kami, saudara kasih kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohonkan hanya dalam kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan pemulihan, kesehatan bagi mereka Tuhan dari virus corona ini. Biarlah Engkau turut campur dalamnya Tuhan melalui semua proses yang mereka jalani, baik makanan, minuman, obat-obatan, serta juga mungkin segala usaha lainnya yang mereka jalani. Biarlah Tuhan, Engkau berkenan di dalamnya. Dan dalam waktu yang Engkau tentukan, mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Ya Bapa. Bapa di surga, kami juga melalui kesempatan ini mau berdoa bagi keluarga dari Usi Ina, yaitu khususnya Bung Theo Noya, beserta juga anak mereka terkasih, Gladys Noya, yang menunggu hasil tes swab di hari Senin. Biarlah juga Tuhan, di dalam kuasa-Mu, mereka boleh mendapatkan hasil tes yang terbaik, dengan harapan mendapatkan hasil tes swab yang negatif. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami mohonkan. Bapa di surga, juga di segala permohonan ini, kami juga mau bersyukur untuk Bung Ois yang sudah pulih dari paparan COVID-19. Dia boleh menjalankan aktivitas kehidupannya kembali di tengah keluarga dan juga tengah masyarakat dan juga mungkin di jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur. Lalu kami juga mau bersyukur Tuhan Allah Bapa surga untuk Usi Ines Tomaswa, untuk Nadine Tomaswa, serta juga Indra Mulyana atas tes hasil yang sudah negatif. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami naikkan syukur dan hormat. Semua ini adalah atas kemurahan-Mu. Terpuji nama Engkau Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat satu kebahagiaan bagi saudara kasih kami, pertambahan usia bagi Usi Ita Dewana yang berulang tahun di hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau juga boleh terus melimpahkan kasih dan karunia-Mu baginya di dalam dia menjalankan aktivitas kehidupannya, baik pribadi maupun tengah-tengah keluarga. Biarlah dia boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk terus menyatakan kemuliaan-Mu karena kasih dan setia-Mu dalam kehidupannya. Bapa di surga, juga di tengah rasa syukur kami juga mau menaikkan permohonan pada Engkau di tengah duka dari keluarga kami yang kami alami, di mana meninggalnya Bapak Max Boboy. Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga besar Boboy Tobing. Biarlah dalam kuasa-Mu mereka boleh mendapatkan kekuatan ketabahan, bahkan kekuatan iman untuk tetap teguh di dalam Engkau. Juga kami mau berdoa untuk meninggalnya orang tua ataupun tante dari Usi Ines Tomaswa. Ya Tuhan, biarlah Engkau berkati, Engkau sertai, agar mereka juga boleh mendapatkan ketabahan dan kekuatan iman mereka di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat keluarga Pandamayan Patipelohi atas meninggalnya Bapak Emil Pandamayan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga berikan kekuatan, kesabaran, dan khususnya kekuatan iman bagi keluarga Pandamayan Patipelohi. Juga Bapa di surga, kami berdoa bagi keluarga dari hamba-Mu atas telah Engkau panggilnya kembali Bapak Pendeta Salmon Raes Randalabi yang merupakan KMJ Bukit Harapan Surabaya. Tuhan Allah Bapa, berikanlah kuasa dan kasih-Mu bagi keluarga dari pelayan-Mu ini Tuhan, agar mereka juga boleh mendapatkan ketabahan, bahkan kekuatan iman untuk tetap teguh di dalam Engkau. Biarlah bagi keluarga-keluarga kami semua ini Tuhan, yang mengalami rasa kedukaan, boleh berganti menjadi rasa sukacita, karena memiliki Engkau Allah yang Maha Kudus, Maha Pengasih di dalam kehidupan mereka.
Ya Tuhan Allah Bapa, inilah rangkaian doa serta ungkapan syukur hati kami. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan memberkati doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bung dan Usi, selamat malam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Bung dan Usi ex ABSP Cimet yang sudah bertugas. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Juga selamat datang untuk yang baru pertama kali datang mengikuti Zoom prayer ini. Bung dan Usi, semoga untuk minggu depan bisa join kembali. Terus untuk pengumuman berikutnya, ABSP minggu depan itu oleh Kalimantan. Dan untuk minggu depannya lagi Bali dan Papua. Mungkin ada Bung Webi dan Bung Reinhardt di sini. Boleh dibantu untuk para petugasnya. Lalu setelah acara ini ada pengamat dan presenter bola, jadi jangan leave dulu. Kita boleh mengamati, mendengar dan mengamati apa yang akan disampaikan. Mungkin sebelumnya nanti akan ada pengenalan dari Bung Johan Tumanduk. Terima kasih. Gus Febi, saya tambahin satu hal ya. Tanggal 15 hari Kamis, kita juga ada program yang tadi sudah didoakan. Ada rumah doa yang akan kembali aktif di hari Kamis tanggal 15. Nanti pengumuman selanjutnya akan saya broadcast di ruang rumah doa dan juga WAK-nya SFGP. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Dani Haribas. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Bung dan Usi sekalian, marilah kita kembali ke tengah-tengah perjalanan dunia saat ini dengan membawa integritas Kristiani kita, dan kita mau menutup rangkaian Zoom prayer ini dengan nyanyian Garam dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia, janganlah menjadi tawar. Bila garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tiada lagi gunanya selain dibuang. Tiada lagi gunanya selain diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, janganlah menjadi padam. Demikianlah hendak terangmu
bercahaya di depan sesamamu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka muliakan Bapamu yang di Janganlah menjadi tawar bila garam itu menjadi tawar. Dengan apakah ia diasingkan? Terang dunia, janganlah menjadi padam. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan sesamamu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka muliakan Bapamu yang di surga. Persilakan Bung Vano untuk doa penutup dan berkat. Bung dan Usi sekalian, kita akan kembali melanjutkan aktivitas kita pada malam hari ini dan kehidupan kita selanjutnya. Biarlah apa yang telah kita baca serta renungkan pada malam hari ini menjadi pegangan hidup kita dalam kita menjalankan hari-hari kita. Jangan pernah menyerah untuk memberitakan Injil walaupun menghadapi orang-orang yang seperti disebutkan dalam firman Tuhan tadi. Tapi biarlah gaya hidup kita itu kita mencontoh ajaran Yesus yang harus kita terjemahkan dalam gaya hidup kita sehari-hari agar makin banyak orang melihat dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih Bung Terima Vano kasih. untuk pelayanannya. Bung Vano, Bung Windu, Bung dan Usi Elis. Terima kasih semua. Terima kasih. Bung Kasih dan Bung Usi Vano. sekalian. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you well, thank you well, thank you. Selamat malam semuanya. Selamat Silakan, malam Bung semuanya Johan. Bung dan Usi. Ya. Malam hari ini kita akan lanjut langsung ke acara yang ditunggu-tunggu. Nggak boleh foto dulu, Bung. Kita keluar Kenapa? loh yang lain. Bung Johan, Ada yang keluar, ada. Langsung aja udah, Dikunci. langsung aja udah nggak sabar nih. Kunci dulu ini. kunci dulu. Fotonya sambil ngobrol.
Boleh, boleh. Udah. Mau foto dulu. Kebetulan masih ada udah ada Bung Ropan sama Bung Boy ya. Boleh Sudah, dikenalin sudah. foto? Oke. Kita foto dulu deh. Soalnya beliau-beliau ini mau siaran. Jangan ada yang chat dulu ya supaya tidak terganggu. Ya. Oke, ada 2 slide. Slide pertama saya ambil sekarang ya. Mohon kamera dinyalakan Ya, ya. kamera. Kamera di on. Ada Irawadi Pane, tolong kameranya diaktifkan. Luar biasa nih 49 loh nih. Rekor ini. Rekor. 49 device. Pemain Irawadi bola Pane semua. silakan diaktifkan. Saya akan ambil gambarnya ya. Tunggu Apalagi itu. Apalagi pemain Silakan dari pasang. Italia itu. Nah, Sanggaya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang paling ngeri tuh yang ini Ambil penggemar slide yang Italia kedua. tuh. Slide kedua nih banyak yang Usisela belum aktif. Dari Italia. Pinere ini penggemar Italia nih. Biru kan Itali Ada Bang itu. Usiuni. GP biru. Ada Tom R, ada Erika, ada Guntur. Bu Jeffrey sudah. Silahkan diaktifkan kameranya. Saya ambil ya. Ambil deh. Wah, di slide kedua ada Bung Ropan sama Bung apa nih? Bung Boynoya juga ada di sini nih. Bisa di mana? Pindah slide 2 aja. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Slide 1 diulang dong, Bung. Asik. Silakan. Bung Johan. Silakan Bung Johan. Oke. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita kedatangan 2 tamu istimewa. Gak gampang ini mengumpulkan 2 orang ini. Mantap, Bung mantap, Boy mantap. Noya dan Bung Roni Pangemanan. Bung Ropan, tepuk tangan dong buat kehadiran mereka. Selamat datang Bung, selamat datang ya. Kehadiran Bung Boy. Luar biasa Bung Boy di tengah-tengah kesibukannya. Bung Boy, saya sudah pakai baju Inggris tahun 1966 ini Bung Boy. Harapannya Inggris akan dapat nih tahun ini. Kasihan. Kita bersyukur Bung Boy mendapatkan kasih karunia Tuhan luar biasa ya. Beliau baru juga alumni COVID juga ya Bung Boy ya. Oh, oke. Penyintas, Bung Boy Noya, penyintas. alumni COVID juga. Kemudian kita bersyukur hari ini kita kedatangan Bung Ropan ya, Roni Pangemanan juga dari GPIB Trinitas. Kalau Bung Boy ini sebenarnya dari GPIB Horeb dulunya. Bung sekarang aktif di GPCC ya. Bung Boy aktif di GPCC. Saya perkenalkan dikit kita ini siapa. Kita ini adalah Senior Friends Gerakan Pemuda Bung Boy dan Bung Ropan. Jadi dulu ini adalah kumpulan anak-anak muda GPIB dulu. Sekarang ada di macam-macam gereja. Jadi ada yang mualaf juga, sudah mualaf, kita merangkul semua dengan berbagai kegiatan. Ada ibadah, ada touring, ada motor, ada olahraganya, dan yang lain-lain itu ada. Dan puji Tuhan, sekarang kita sudah ada sekitar 350 orang, ada di grup WA 250, kemudian ada di grup di daerah-daerah. Jadi malam hari ini Bung Boy dan Bung Ropan, ini yang datang banyak, ada dari Papua, dari Batam, dari Tegal, dari Makassar, dari mana-mana ini. Jadi kita mantan-mantan Gerakan Pemuda dipersatukan kita. Nah, teman-teman, saya nggak usah perkenalkan lebih dalam lagi. Bung Boy Noya adalah presenter Metro TV yang salah satu paling senior, yang sampai hari ini Tuhan berkati dan masih terus menjadi presenter. Bung Roni Pangemanan, anggota Dewan PKB GPIB dan berasal dari GPIB Trinitas. Nggak lama-lama lagi karena sayang waktunya, saya akan persilahkan Bung Aswin dulu ya. Kita dengar dulu deh suara dari Bung Boy sama Bung Ropan sekalian kita tes sound ya. Selamat malam Bung Boy. Selamat malam, shalom. Shalom Bung Boy, mantap. Netral nih baju kuning. Biasa ini, aduh satu kehormatan nih. Luar biasa. Kita dengar Bung Ropan. Bung Ropan, selamat malam Bung Ropan. Bung Ropan masih di mute. Halo, selamat malam. Shalom buat semua. Selamat malam. Shalom Bung Ropan. Buat Pak Johan dan teman-teman, selamat malam. Selamat malam Bung Ropan. Dahsyat.
siap. Kita bersyukur ya saudara-saudara kita terkasih ini sudah hadir. Saya akan langsung aja panggilkan Bung Aswin. Bung Aswin mungkin dari pengurus SFGP bisa memberikan ucapan selamat datang 1 menit 2 menit gitu. Silakan Bung Aswin. Baik, terima kasih Bung Johan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bung Boy, Noya. Selamat malam juga Bung Roni Pangemanan. Terima kasih untuk bisa bergabung di kita untuk sedikit berbicara mengenai prospek Euro 2020 dan juga Copa America 2020. Biarlah acara-acara seperti ini yang disponsori oleh Bung Johan bisa tetap berlangsung dan kita semua dapat bisa terpenuhi, imun kita bisa naik gitu loh di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih. 2021 Bung Aswin, 2021. Iya. Jadi kira-kira begitu Bung Boy dan Bung Roni. Silakan kita nanti akan bisa bergabung. Saya masih tetap pakai Belanda kok biar gimana pun. Oh iya. Ya, terima kasih Bung. Selamat malam, Tuhan berkati. Iya. Oke, terima kasih Bung Aswin dari pengurus SFGP. Terima kasih. Kami Bung Boy dan Bung Ropan hari ini sengaja khusus ibadah menggunakan dress code sepak bola ya Bung ya. Jadi kami masing-masing nih, istri saya di atas ada pakai Liverpool Bung, walaupun nggak masuk Liverpool tapi ada pemain-pemainnya juga favorit Liverpool. Dan kita akan langsung saja karena tepat jam 9 saya berjanji ke Bung Boy dan Bung Ropan jam 9 kita akan mulai acara asik ini. Jadi Bung Boy dan Bung Ropan akan membahas turnamen ini Copa dan Euro. Ya. Copa Euro yaitu Brasil versus Argentina. Argentina dan England versus Italia. Ya, kalau dari konstelasi di SFGP ini Bung Boy dan Bung Ropan, pendukung Italia jauh lebih banyak daripada pendukung England, ya. Tapi kita tetap yang England tetap England, lalu kemudian pendukung Brasil lebih banyak daripada pendukung Argentina. Sudah jelas itu di sini, tapi Argentina juga tentu harus diperhitungkan. Host kita malam hari ini adalah Bung Vano Hukom. Silakan Bung Vano. Selamat malam. Ya, selamat malam Bung Boy Noya dan Bung Ropan. Malam hari ini mungkin kita mulai dulu dari pandangan ya, pandangannya Bung Ropan sama Bung Boy. Soal kita mulai dari Euro dulu, final Euro Inggris dengan Italia. Ada satu saya baca di mana gitu ya, football comes home atau foot apa gitu satu. Nah, itu. Dan satu lagi Argentina melawan Argentina dengan Brasil. Argentina dengan Brasil. Kita minta ulasannya dulu, setelah itu nanti akan ada tanya jawab. Saya mungkin mulai dari Bung Boy Noya dulu ya mungkin ya. Silakan Bung Boy. Selamat malam Bung, Usi, kakak-kakak semua, Om dan Tante. Terima kasih buat malam hari ini. Malam baik. Biasa ini. Malam baik nih. Jadi kalau beta saja lah. Beta bilang ini Om Johan ini telepon kita ini ada apa? Minta-minta supaya hadir. Ternyata tidak jauh-jauh dari bola. Ya. Saya dengan Bung Ropan ini sudah puluhan tahun, Bung, menjadi partner di bicara soal sepak bola. Kira-kira dari tahun 96 atau 95. Jadi bayangkan kami berdua sampai detik ini masih tetap berpartner, ya kan? Minggu lalu kami diskusi soal Italia melawan Spanyol. Waduh, sudah seperti debat di warung kopi kalau kata anak-anak bilang. Jadi hajar sana, hajar sini, tapi luar biasa. Saya berterima kasih juga dengan Bung Ropan yang mau hadir malam hari ini. Jadi saya pakai baju hari ini Ukraina. Jarang-jarang ya, jarang-jarang. Jadi saya mau pilih yang jarang saja. Walaupun sebenarnya kalau ditanya secara subjektif, saya tentunya Italia.
Azzurri Squadra. Ya kan? Gak jelas nih, Iya, jelas nih. Grande Squadra namanya gitu ya. Tapi kalau melihat dari pembicaraan saya dengan Ropan dalam 2 minggu lalu, memang ada yang menarik. Jadi kalau saya bilang sih final ini final ideal ya. Walaupun banyak kontroversi, orang bilang di sana itu bahwa ini disetting supaya Inggris maju ke final, Inggris juara. Kalau kata Bung Ropan, mana mungkin Inggris main cuma sekali di luar lalu 6 kali main di Wembley. Itu kan sesuatu yang permainan, bisa saja dibilang seperti begitu kan. Lalu terlepas dari, saya pikir terlepas dari ada kontroversi, ada hal-hal yang menjadi perdebatan, final. Kalau saya Italia, sangat subjektif saya lihat, Italia siap dari 30 lebih pertandingan terakhir mereka belum terkalahkan. Kalau ngelihat dari babak fase grup, permulaan sampai kualifikasi sampai mereka tembus di final juga cukup baik. Jadi squad yang dimiliki oleh Mancini ini menurut saya adalah squad yang nyaris sempurna. Kenapa nyaris sempurna? Karena sebelumnya Italia parah sekali kan. Ventura gagal membawa Italia untuk tembus Piala Dunia pada waktu itu, sehingga Mancini yang diberi kesempatan dan dia merombak, mengubah filosofi. Jadi kalau saya lihat Italia sekarang ini bukan Italia seperti dulu yang saya tonton ketika bertanding di Piala Dunia di Amerika atau pertandingan di Piala Eropa sebelumnya yang sangat defensif, tapi sekarang Italia yang punya gaya baru, Italia yang menyerang, Italia yang bermain kolektif. Tidak ada bintang di situ kan. Kalau dulu kita lihat ada Roberto Baggio, ada Del Piero, ada Totti. Sekarang nggak ada. Jadi benar-benar antara unit, antara defense, midfielder sampai depan itu mereka kompak. Jadi inilah kekuatan Italia. Dan mereka mampu sampai tembus ke final, wajar saja. Memang sudah diprediksi. Bahkan saya baca satu artikel. Sekarang melatih Roma pun bilang tim Italia ini tidak ada celah sama sekali. Semua sangat baik dalam menyerang, dalam bertahan. Nah, sebaliknya Inggris, ini kesempatan buat Inggris. Kenapa? Inilah kesempatan buat Southgate untuk menebus 66 dia gagal adu penalti ketika melawan Jerman di semifinal ya. Nah, sekarang dia dapat kesempatan ini. Piala Dunia kemarin di Rusia dia gagal juga membawa ke final, kalah sama Kroasia, dan sekarang dia punya semuanya. Dukungan finansial, dukungan pemain. Kalau kata Bung Ropan, itu satu tim Inggris itu nilainya hampir berapa triliun, saking mahalnya pemain itu. Jumlah dari totali dari nilai pemain itu. Mereka punya Harry Kane, mereka punya di tengah mereka punya Phillips ya, punya Mo, punya Rice, di belakang mereka punya dua tower Stone dan juga ada Maguire. Jadi ini tim yang sebenarnya memang kandidat juara, Bung. Semua kandidat juara. Jadi kalau bertemu nanti, nah ini pasti menarik. Ini pasti sesuai dengan prediksi banyak orang, termasuk Bung Ropan, akan terjadi serang menyerang, tapi tidak seperti Spanyol lawan Inggris, Spanyol lawan Italia kemarin, yang ball position lebih banyak di Spanyol karena tiki taka, permainan dari kaki-kaki. Sedangkan Inggris tidak akan seperti Spanyol. Mereka akan one on one. Mereka akan menyerang berani. Sterling akan masuk. Yang dari kiri juga misalnya Saka juga akan masuk. Berani untuk masuk. Kalau Spanyol kan tidak. Tarik lagi, putar lagi, tiki taka lagi. Tapi kalau Inggris, mereka akan masuk menyerang dan sayapnya berbahaya. Dan PR buat Italia adalah bagaimana meredam Saka ataupun siapalah yang akan ditaruh di sisi kanan dan juga di kiri Sterling. Ini bahaya. Kalau duet opa-opa dari Italia itu Bonucci dan juga siapa? Chiellini tidak mampu meredam itu ataupun dua bek sayap mereka lengah, bahaya. Kira-kira itulah bayangan saya. Pasti akan terjadi permainan open, permainan terbuka, saling menyerang, dan sangat menarik. Silakan Bung Ropan.
Ropan silakan Bung. Ya, terima kasih ya sudah diberi kesempatan, sudah diundang untuk bisa kita bisa bercakap-cakap dengan semua yang ada di grup ini. Kalau bicara soal final Inggris lawan Italia, ya semua orang pasti bisa melihat bahwa pengamat mengatakan bahwa lebih siap mungkin Italia. Secara konsisten Italia lebih oke. Dari kedalaman juga skuad mereka lebih bagus. Starting 11 yang dimiliki Mancini oke. 33 pertandingan tidak pernah kalah secara beruntun. Artinya ini bagus. Ya kalau bisa melihat dari cara mereka bermain, konsep mereka bermain dengan pola 4-3-3 yang dimainkan oleh Mancini itu bagus. Ya artinya enak ya, enak untuk dilihat. Tetapi dalam sepak bola itu bukan hanya kita berbicara tentang permainan itu sendiri ya. Bagaimana Italia dengan bagus bisa bermain. Sepak bola itu juga harus dilihat dengan faktor luck, keberuntungan. Tidak bisa mengabaikan itu ya. Karena ketika melawan Denmark pun saya pikir Inggris itu hanya ya soal keberuntungan tuh banyak buat mereka ya. Mereka hanya bisa menang dengan gol bunuh diri dari Simon Jair dan juga ada penalti yang kontroversial. Juga ada diving dari Raheem Sterling. Dengan kepemimpinan wasit yang kurang begitu bagus ya, karena sekarang banyak hal-hal yang mestinya tidak perlu terjadi di semifinal saat itu, termasuk bagaimana cara VAR mengontrol permainan begitu Denmark dan Inggris itu juga tidak baik menurut saya ya, menurut saya karena mestinya kan mereka waktu lawan Denmark itu harus menghentikan bola di saat ada 2 bola di lapangan sebelum Raheem Sterling masuk kotak penalti itu harus cepat dihentikan oleh wasit atau VAR yang menyuruh. Tapi itu tidak dihentikan karena play on semua. Jadi saya pikir itu satu kejanggalan yang terjadi di Piala Dunia. Karena posisi dari Sterling itu tidak menguntungkan. Karena dari posisi yang sudut sempit. Tetapi akhirnya dia jatuh dan tidak ada sentuhan apa-apa di sana antara pemain Denmark Jensen dan Joa Mahle dan akhirnya dapat penalti ya. Udah terlepas dari situ sekarang Inggris sudah di final. Kita bicara final. Ya. Inggris bukan tidak mungkin menjadi juara menurut saya. Kenapa? Karena faktor luck itu mereka punya. Kalau dari permainan oke lah, semua bisa melihat bahwa saya katakan Italia lebih siap, lebih oke. Inggris itu tidak akan bermain secara terbuka. Akan bodoh buat mereka kalau mereka melayani jual beli serangan melawan Italia. Mereka akan terjebak di situ dan mereka akan kalah. Mereka tidak akan kuat bermain selama 2 kali 45 menit dengan bermain agresif, ofensif atau terbuka melawan Gli Azzurri. Ini tidak akan mungkin. Karena ini akan menjadi makanan empuk bagi Italia kalau Inggris bermain terbuka. Saya pikir dalam pertandingan ini Inggris akan bermain seperti ketika lawan Jerman. Bagaimana mereka bermain dengan menunggu, kemudian melakukan counter attack. Itu cara yang terbaik yang mungkin bisa dilakukan oleh Southgate. Jika Southgate bermain dengan pola yang berbeda, bermain dengan 4-2-3-1 atau lebih memilih untuk bisa melayani Italia, mereka akan terjebak dan saya pikir kalah melawan Italia. Ya, karena kalau Italia bisa bikin gol duluan, selesai pertandingan. Ya, jadi ini yang harus dihindari. Sebaiknya mereka bermain dengan cara seperti ketika lawan Jerman. Di situ Southgate memilih dengan bermain pola yang tidak lazim buat Inggris. 3-4-3. Tetapi mereka berhasil. Kenapa? Mengunci permainan Jerman terutama dari sisi flank. Dari Robin Gosens dan Joshua Kimmich yang menjadi kekuatan Jerman saat itu bermain dari flank. Dari sayap. Itu berhasil. Ya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh Southgate. Tidak apa-apa mereka menumpuk pemain lawan Jerman dengan 7 pemain bertahan. Misalnya Kyle Walker masuk ke dalam untuk bermain dengan Stones dan juga Maguire di depan penjaga gawang Pickford. Di samping kanan agak didorong agak ke depan itu adalah Kieran Trippier. Di kiri mereka bermain dengan Luke Shaw. Ya. Kemudian 2 gelandang bertahan mereka adalah Declan Rice dan juga Calvin Phillips. Ini jauh lebih bagus. Untuk bisa meredam kekuatan Italia dengan Jorginho, Barella di sana dan Verratti. Di samping ada Immobile, Insigne di kiri dan juga ada Chiesa di kanan. Ini akan jauh lebih bagus. Kalau mereka bermain dengan 4 back, ada 2 double pivot mereka, ini mereka kewalahan menghadapi Italia. Mereka akan kecapean melawan Italia. Apalagi mereka bermain terbuka karena Inggris itu tidak siap dalam hal bermain terbuka. Kalau saya lihat, mereka hanya berani bermain terbuka melawan tim-tim yang kualitasnya di bawah Jerman karena mereka baru teruji lawan Jerman. Mereka bermain terbuka ketika melawan Ukraina, mereka babat 4-0. Agak terbuka melawan dengan Denmark. Tetapi menghadapi Jerman atau menghadapi Italia, ini akan sulit.
menurut saya akan sangat sulit. Jadi mereka lebih cocok bermain menunggu, mengcounter ketika Italia agak frustrasi, membuat Italia itu tidak boleh bikin gol di babak pertama. Kalau Italia tidak bisa bikin gol babak pertama, atau Inggris bisa mencuri gol, minimal 1 atau Harry Kane atau Sterling bisa bikin gol, ini paling enak. Ya. Artinya pertandingan akan menarik di babak kedua dan lebih terbuka, membuat Italia akan keluar. Tetapi jangan sampai Italia membuat gol. Kalau Chiesa, Immobile, dan Insigne bikin gol, saya pikir selamat malam Wembley. Ya, ini akan sulit, akan sangat sulit karena kenapa? Karena Italia punya lini belakang yang kuat sekali, solid. Dua menara kembar mereka, Chiellini dan Bonucci, itu sudah teruji. 1 dekade mereka bermain bersama dengan Juventus. Jadi chemistry-nya mereka sudah dapat. Mungkin bagi Inggris, cara terbaik mereka adalah masuk dari sisi kanan, di mana pemain bek kiri mereka, Emerson Palmieri, itu agak lemah, tidak sekuat seperti Spinazzola yang cedera. Jadi kalau mereka bisa masuk dari situ, ini adalah tugas bagi Bukayo Saka kalau Saka dimainkan lebih awal. Dan juga bagaimana Kieran Trippier yang harus masuk dari sisi ini, mengganggu Emerson. Ya, jadi beruntung Inggris itu ketemu Italia di final di saat mereka tidak ada Spinazzola. Kalau Leonardo Spinazzola ada, ini akan lebih kewalahan. Artinya apapun yang akan dimainkan, karena Spinazzola ini kan dua kali terpilih sebagai man of the match. Ini pemain bagus, pemain Roma yang luar biasa tampil. Tetapi ketika dia tidak ada keuntungan bagi Inggris untuk masuk dari sisi. Apalagi Saka itu adalah pemain yang bagus. Dribblingnya bagus. Total dia bermain bersama dengan Inggris sampai di semifinal 15 dribbling. Ya, dengan 1 assist. Jadi ini pemain berbahaya, pemain muda dari Arsenal yang berbahaya, yang bisa mengganggu pertahanan Italia. Saya pikir di situ aja kalau melihat celah dari Italia ada di situ. Ya, walaupun tidak 100% mereka bisa melakukan itu dengan baik. Nah, kelemahan Inggris di mana? Kelemahan Inggris saya lihat di 2 bek tengah mereka. Orang bisa melihat bahwa Stones dan Maguire adalah bek bagus, tetapi mereka sulit keluar di saat build up serangan, kemudian ada pressing tinggi dari Italia, mereka akan kewalahan. 2 bek ini tidak pernah mengalami itu. Melawan Jerman mereka tuh kewalahan ketika menghadapi Jerman. Bagaimana ada Werner bisa dapat 1 one-on-one dengan Pickford, kemudian bagaimana juga Müller yang tidak bisa memanfaatkan one-on-one. Jadi saat itu kalau mereka di pressing di tinggi, ini 2 bek ini bahaya. Agak lambat mereka. Dalam kecepatan Maguire dan Stones ini tidak begitu bagus. Ya, betul. Nah, ini yang akan saya lihat. Kalau mereka membuild up serangan kemudian di pressing, mereka tidak seperti Spanyol. Ya. Kalau Spanyol di pressing cepat Spanyol keluar untuk bisa menghindari itu, karena Spanyol punya kecepatan, pemain-pemain mereka punya kecepatan. Di saat Italia pressing mereka keluar, tapi Inggris ini berbahaya. Saya pikir ini akan menjadi PR bagi pelatih mereka ya. Southgate harus melihat ini, tentunya melihat video-video Italia yang Italia sudah main dari fase grup sampai di babak semifinal melawan Spanyol. Itu saya kira pertandingan ini yang akan berlangsung. Saya tambahkan sedikit. Kalau kita bandingkan lini tengah ya Bung Ropan ya, dan juga Om dan Tante yang ada di sini, lini tengah antara Italia dengan Inggris, kita sepakat bahwa lini tengah Italia sangat superior ya Bung Ropan ya. Kita trio dari Jorginho, Verratti, dan Ombalera sangat superior. Tapi kalau Italia memaksa menyerang dari sayap, melakukan crossing ke tengah, ke jantung dengan berharap Immobile akan melakukan eksekusi melalui kepala, agak sulit untuk menghadapi 2 tower itu. Jadi menurut saya Insigne dan Barella akan coba meng-cutting, memotong masuk ke tengah, melepaskan tendangan-tendangan melengkung yang memang menjadi keahlian Barella maupun Insigne. Betul nggak begitu Bung Ropan? Ya, saya kira ini kalau saya kembali ke formasi mereka dengan 3-4-3, ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena Italia punya Insigne yang kuat bermain dari sisi kiri, kemudian motong ke tengah. Ya, kemudian mereka punya Chiesa. Kalau Chiesa dimainkan lebih awal. Nah, dengan 4 gelandang, kemudian ada Trippier di kanan dan juga di kiri ada Luke Shaw. Ini yang tugas 2 pemain ini yang akan nantinya menghentikan laju dari Insigne dan Chiesa. Sama seperti ketika mereka begitu mematikan Gosens dan juga dengan Joshua Kimmich. Jadi taktik itu yang harus dimainkan. Sehingga 3 bek dari Inggris ini akan lebih bagus, akan lebih solid di mana Walker di situ, Stones dan Maguire. Kalau mereka bermain dengan 4 pemain belakang, ini yang menjadi kewalahan. Ini akan menjadi titik lemah bagi Inggris karena mereka tidak punya Trippier yang akan masuk untuk menghadang itu. Itu Luke Shaw akan kembali ke belakang, kemudian Walker akan kembali ke belakang untuk mendampingi Stones dan Maguire. Jadi 4 bek ini akan kewalahan nantinya, terutama Walker dan Luke Shaw untuk menghadapi Insigne dan juga dengan Chiesa. Tapi kalau dengan 4 gelandang yang didorong sedikit ke depan, wah ini akan macet. Italia akan mengalami jalan buntu, terutama bagaimana mematikan 2 sisi
flank dari Italia. Ya, bagaimana Insigne ada di situ. Jadi ini paling enak. Saya pikir itu. Kalau bermain dengan pola itu akan jauh lebih bagus buat Inggris daripada Inggris bermain dengan mengandalkan 4-2-3-1, berbahaya buat mereka. Gitu. Jadi mereka tidak akan mungkin untuk bisa mengalahkan Italia. Terima kasih Bung Boy dan Bung Ropan. Sebelum masuk ke tanya jawab, saya ada dua poin yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah ini final. Ya. Final beda. Final itu mental masalahnya. Ya. Kalau lihat dari latar belakang pelatih, si Gareth Southgate dia terakhir tahun 2018 ya. Dia bawa ke Inggris ke semifinal, betul ya? Ya. Nah, Mancini itu dia selama karir kepelatihannya dia bagus di kompetisi ya, kalau tidak salah ya. Liga Champion pun dia beberapa kali gagal ya di Manchester City. Nah itu bagaimana pandangannya soal final ini beda. Terus yang kedua lihat statistik menarik nih Bung. Statistik itu Italia begitu stabil, bahkan dia sempat tidak kebobolan ya. Tapi begitu masuk pertandingan terakhir dan waktu sistem gugur sudah mulai kewalahan. Beda dengan Inggris, saya bukan pro Inggris, walaupun saya memang pendukung Inggris. Tapi dilihat agak sedikit beda. Inggris golnya agak seret di penyisian. Tapi begitu babak gugur, Jerman bisa dilibas sama dia. Ini masalah mental ya kembali ya, dan turnamen. Nah, dari dua sisi ini menurut Bung Boy sama Bung Ropan seperti apa? Di sisi sejarah Italia terakhir angkat Piala Dunia ya 2006. Artinya mereka bermain di turnamen dan masuk final dan juara. Nah, itu bagaimana nih, Bung? Dari dua sisi ini. Bung Boy dulu mungkin. Yes. Catatan yang menarik juga, rekor pertemuan mereka, Inggris maupun Italia, untuk friendly mereka sering seri. Tetapi untuk event-event besar seperti World Cup, Italia lebih unggul. Italia 3 kali menang. Italia 3 kali menang, 1 kali draw kalau tidak salah. Jadi rekor pertemuan mereka juga pernah adu penalti dan Italia menang. Jadi untuk pengalaman adu penalti, kalau nanti adu penalti pun, kalau dilihat dari histori ke belakang, ya Italia bisa diunggulkan. Betul. Lalu kalau kita bicara tuan rumah, banyak juga tuan rumah yang gagal. Iya. Ya kan? Portugal pernah gagal, Prancis pernah gagal. Ya kan? Sekarang Inggris apakah akan bernasib sama seperti Portugal dan juga Prancis? Ya. Bisa saja akan terjadi seperti itu. Ya tapi kan? sejarah Walaupun mereka kalau Wembley, main final di kandang, mereka sejarahnya bagus ya Bung ya, tahun 66 ya. Ya, 66 ya, lama sekali itu. Lama sekali. Tahun 55 tahun yang lalu. Soal statistik gimana Bung Boy? Pengamatan ya, saya kasar aja tadi di grup, mereka sedikit sulit membuat gol, bahkan sempat seri, tapi begitu di pertandingan sisi gugur, lumayan mereka tancap gas. Gimana Bung Boy? Ya, saya pikir tidak hanya Italia yang mengalami seperti begitu, Spanyol juga mengalami seperti begitu kan. Jadi tim-tim besar seperti begitu wajar saja mereka harus mengalami seperti itu. Tetapi tren mereka tetap naik. Gitu. Itu yang saya lihat dari Italia. Termasuk juga Inggris. Mereka juga kewalahan menghadapi Skotlandia, mereka kewalahan, tidak berkutik malah kan. Tetapi setelah itu mereka menemukan pola baru, touch yang baru, sehingga mereka mampu untuk keluar dari tekanan. Saya pikir bukan berarti di hadapan 60.000 penonton besok pagi atau Senin dini hari nanti Inggris akan lebih mudah, karena tekanan juga ada di Inggris. Karena mereka dituntut juga, Perdana Menterinya bahkan sudah jauh-jauh hari mengatakan kalau Inggris menang akan aja di hari libur hari Senin. Ya kan? Belum segala macam, atau juga banyak juga tekanan kepada supporter Italia bahwa supporter Italia tidak boleh datang ke Inggris dan sebagainya. Tapi Italia sangat teruji, bukan karena saya Azzurri ya, tapi Italia sangat teruji untuk menghadapi final. Walaupun mereka pernah gagal di tahun 2000 dan juga ketika hajar Spanyol yang sangat memalukan 4-0, Italia akan belajar dari situ. Mancini akan belajar dari kesalahan Prandelli atau pelatih Italia sebelumnya. Silakan Bung Roban.
Ya, kalau bicara mental, Inggris ini kan baru pertama kali masuk final dalam 60 tahun terakhir ya. Kita bicara di Euro, bicara di Euro. Saya tidak bicara Piala Dunia. Kalau bicara di Euro sejak tahun 60, Inggris itu tidak pernah masuk ke final kecuali tahun ini, ya. Di Euro kali ini. Jadi memang ini diuji mental mereka, apakah mereka siap. Kalau di Piala Dunia kan tahun 66 itu terakhir. Itu pun juara kontroversial karena bola kan tidak masuk, dianggap masuk. Akhirnya Inggris juara. Ya kan? Jadi tidak begitu ini. Tadi kalau bicara angkat piala, mereka itu 55 tahun nggak pernah angkat piala gitu. Ya, Italia terakhir juara 68, tapi Italia sering ke final dan juara. Tahun 2006 mereka pernah juara di Piala Dunia. Jadi bagus ya mereka bisa ini. Ada 2 kali mereka juga ke final ya di Euro terakhir. Bagaimana terakhir mereka kalah 4-0 dari Spanyol, kemudian dari 2000 kalah dari Prancis. Jadi kalau bicara final dan kemudian gelar juara, Italia udah matang, 4 kali juara dunia, 1 kali juara di Euro. Jadi udah sering ke final. Inggris justru yang menjadi tantangan buat mereka, dan mereka menuntut harus bisa menang. Kalau saya lihat dari cara bermain Inggris, maaf, mereka sulit mengalahkan Italia kalau dari cara bermain. Karena Inggris ini kan hanya bermain dengan 2 orang, Harry Kane dan Raheem Sterling. Udah itu aja, ya kan? Karena hanya 2 itu yang bisa bikin gol. Italia semua pemain bisa bikin gol. Kalau di Inggris kan hanya 2 itu. Sampai Hanya tengah Sterling, bisa bikin gol, Bung. Iya, hanya Sterling dan Harry Kane. Yang lain kemana gitu loh. Karena Inggris itu lini tengah mereka tidak bisa melakukan dukungan ya. Transisi permainan dari belakang tengah ke depan itu kurang menurut saya. Tidak seperti Italia. Italia bagus dari antar lini mereka. Build up serangan mereka jalan dengan bagus. Tidak sebaiknya buat Inggris karena Inggris terlalu, Calvin Phillips dan Declan Rice terlalu ke belakang untuk bisa menahannya. Jadi mereka hanya bermain dengan dua pemain itu yang berbahaya. Jadi saya pikir akan gampang itu untuk diantisipasi, diintercept oleh pemain-pemain belakang Italia. Namun nggak boleh dianggap enteng karena Inggris ini kan bermain dengan dukungan tinggi dari penonton mereka di tuan rumah. Kemudian mereka sering ya ada hal-hal yang tidak kita bayangkan terjadi di lapangan. Dan lagi-lagi yang akan memimpin pertandingan ini kan wasitnya kan menentukan juga. Wasit dari Belanda lagi, ya kan? Bjorn Kuipers. Iya kan? Jadi mereka diuntungkan dengan dua kali. Jadi saya pikir ini ada agak aneh memang UEFA ini. Kenapa semua wasit Belanda selalu memimpin setiap Inggris main, gitu loh. Ya, lawan Jerman Dani Makali pimpin. Seharusnya ada kartu merah buat Declan Rice saat mengambil Leon Goretzka yang sudah masuk sendiri kotak penalti, dia hajar sengaja dari belakang, itu harus merah, dia kasih kuning. Nah, kemudian itu pelanggaran. Kemudian kemarin lawan Denmark, dia lagi. Mestinya di sistem gugur tidak boleh wasit itu memimpin 2 tim yang sama dalam hal sistem gugur. Dia harus bisa memberikan kepada wasit-wasit lain yang baru 1 kali memimpin seperti Ivan Kovac dari Rumania yang baru 1 kali memimpin, atau Kunay Cakir dari Turki. Tetapi dia memimpin terus, dikasih sama UEFA. Itu loh. Kemudian di bawah final. Di bawah final ini Bjorn Kuipers ini juga agak lemah, agak cacat. Waktu Denmark lawan Ceko, mestinya gol pertama dari Thomas Delaney itu tidak terjadi. Ada sepak pojok. Nah, Kuipers ini dengan blow on-nya yang saya lihat situ, jadi dia ini melihat bahwa itu bola sebelum corner kick itu jatuh di kaki Patrick Schick, padahal Patrick Schick tidak menyentuh bola. Makanya diprotes, dari mana bolanya saya nyentuh, itu bola dari Denmark, tetapi dia kasih bola corner. Sehingga di menit keempat itu ada tendangan corner dan masuk, disundul oleh Delaney. Kalau tidak ada bola itu masuk, ini akan ramai. Bukan tidak mungkin Ceko bisa lolos, bukan tidak mungkin. Karena gol itulah yang membuat. Jadi ada hal-hal yang kontroversial yang dilakukan oleh 2 wasit Belanda ini untuk Bung bisa Ropan, memimpin ini. Bung Ropan, bagaimana kualitas kiper? Dua kiper ini ada pertanyaan. Kualitas kiper Bung Boy dan Bung Ropan, bagaimana kualitas kiper? Ya, kalau kiper saya pikir kalau adu penalti ya Donnarumma lebih bagus. Makanya kalau bicara kiper, kemarin itu Inggris sengaja menghindari, tidak mau terjadi penalti melawan Denmark. Kalau penalti habis Inggris. Habis Pickford. Jadi lebih bagus Kasper Schmeichel. Lihat aja penalti dari Harry Kane pun kan dia tahan sebelum ada bola rebound. Ya. Jadi Inggris itu memang di menit 104 ketika dapat penalti itu sudah diukur. Itu dapat penalti harus diberikan, gitu kan. Jadi ketika masuk selesailah. Tidak ada waktu banyak buat Denmark untuk bisa mengejar. Makanya Inggris selalu kan gagal di adu penalti. Setiap adu penalti gagal. Di Piala Dunia mereka gagal dengan Peter Schmeichel tahun 90 lawan Jerman. 96 mereka juga gagal dengan David Seaman-nya gagal. Lawan Portugal adu penalti 2 kali mereka gagal. Jadi setiap adu penalti mereka selalu gagal. Kiper-kiper Inggris itu tidak begitu kuat. Sama seperti Pickford. Kalau bicara sekarang Pickford itu
kalau sampai adu penalti dia kurang bagus. Kemudian penendang Inggris juga itu akan membingungkan siapa yang akan bisa mengambil penalti. Paling-paling Harry Kane satu. Yang lainnya masih agak sulit paling-paling. Mungkin Jordan Henderson yang akan masuk. Italia semua penendang bagus. Iya. Jadi saya kira ini pertandingan akan diselesaikan itu di 90 menit. Karena kalau perpanjangan terjadi dan adu penalti, Inggris bisa kalah. Jadi kalau kualitas kiper itu ada di Donnarumma di Italia dibandingkan dengan Pickford. Jadi kalau saya bisa melihat itu gimana Bung Boy gimana kiper menurut Bung Boy? Dan berapa prediksi Bung Boy dan sebelum masuk ke Brasil ya, sebelum masuk Brasil Argentina, coba prediksi dulu berapa kira-kira ini. Bung Boy, kiper dulu kiper. Iya, saya boleh cerita sedikit. Tahun 96 saya ke Italia ke markas besarnya Sampdoria. Pada waktu itu Kurnia Sandi masih ada di Sampdoria. Berlatihlah mereka. Waktu itu Mancini masih jadi pemain. Pelatihnya adalah pelatih dari saya lupa dari Swedia siapa Bung Ropan? Eriksen. Ya, di situ ada Juan Sebastian Veron, ada Lombardo sudah pergi pada waktu itu, juga ada Mihalovic. Jadi waktu itu Sandi berlatih tendangan bebas. Dia harus menghadapi tendangan. Bayangin tendangan Mihalovic itu kayak apa kaki kirinya. Paling ditakutin. Iya, di keras. Waktu tendangan keras terarah. Jadi dihajar sama Veron, dihajar sama Montella. Sandi itu jungkir balik ke kiri ke kanan. Setelah latihan ketemu saya tanya, San gimana San? Ampun Om katanya, ampun Mas. Itu kerasnya minta ampun tendangan-tendangan mereka itu. Keras. Dan tangan saya sampai sakit. Padahal dia sudah pakai glove gitu ya. Nah, itu jadi saya percaya bahwa kiper-kiper Italia selalu memiliki tradisi kiper-kiper hebat. Kiper-kiper yang dahsyat. Buffon selesai, muncul lagi Donnarumma. Dan saya kutip dari perkataan Walter Zenga, juga mantan pelatih nasional Italia dan juga mantan kiper Inter Milan. Dia bilang, semua pemain Italia sekarang aman, merasa safe, merasa secure kalau di bawah mister itulah Donnarumma. Nah ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya Donnarumma. Kita lihat kan bagaimana dia mentip tendangan Kevin De Bruyne ketika melawan Belgia. Refleksnya luar biasa, pengambilan posisi, dan dia berani, umurnya tuh masih muda, tapi dia berani memerintah, memberikan instruksi kepada Bonucci, kepada Chiellini yang jauh lebih senior. Dia berani, dia mampu, dan dia berwibawa di bawah bintang untuk mengatur. Karena kan seorang kiper adalah seorang libero terakhir yang karena dialah yang bisa melihat bagaimana serangan yang paling jeli, dan dia bisa berkomunikasi dengan Chiellini, dengan Kapten Bonucci. Jadi Donnarumma is excellent goalkeeper, portiere top, ya kan? Portiere top pokoknya, dan sekarang lagi diminati banyak diminati oleh banyak klub. Kalau saya bandingkan dengan Pickford terlalu kaku, khas Inggris begitu loh, Bung Johan. Kayak apa sih itu? Kalau di Ambon tentu bilang itu kue sagu lempeng begitu, kaku kan, jadi dicelup-celup dulu ke baru dimakan. Kalau Donnarumma itu kayak supu. Bung Boy, berapa kira-kira prediksi skor? Kalau Bung Romo 90 menit saya agak melar sedikit. Mungkin 2-1 untuk Italia di perpanjangan waktu. Oke. Dan kembali lagi. 2-1 Italia. Bung Ropan, bagaimana Bung Ropan? Prediksi Bung Ropan sebelum masuk ke Brasil Argentina. Kalau presentasinya sih Italia 5-5-4-5 ya, kalau presentasi ya. Artinya kalau saya sih Italia kalau bermain seperti ini Italia bisa menang dengan 2-1 lah atau 2-0 buat Italia. Oke. 2-1 2-0. 2-0. Ya. Terima kasih. Italia. Ya. Italia. Bung Johan, kita mau tanya jawab dulu atau langsung langsung. Beliau mau siaran, mungkin langsung ke Brasil Argentina dulu dari Bung Ropan dulu. Jadi tolong teman-teman Inggris saya, kita berdoa kuat ya.
Kita berdoa kuat dulu nih, karena ulasan kayaknya memihak Itali nih. Semua tikang lutut, Bung Bung Johan. Johan, tikang lutut dalam-dalam nih. Ini, tikang lutut dalam-dalam, potong berdoa. Nanti kita Bung Johan, diskusi. Nanti kita orang boleh diskusi habis ini. Bung Habis Johan. ini kita Habis Bung, habis sudah. Oke. Silakan, mari Bung Ropan. Bung Ropan, silakan Bung Ropan. Brasil Bung Argentina, Johan, Bung Ropan. Bung Johan, jangan langsung ini pesimis. Jangan. Inggris bisa juara, bisa ya. Bisa. Puji Tuhan. Tugas dari Inggris bikin gol cepat. Kalau Inggris bikin gol cepat, mereka bisa juara. Dapat ya. Dapat. Jangan Italia yang bikin duluan, jangan, harus Inggris. Betul. Kalau Inggris bikin duluan, ini rame, Inggris bisa kunci, itu aja. Tapi kalau Italia itu bahaya sudah. Dan Sudah ini bahaya. bukan mustahil ya Bung, karena Harry Kane makin tajam ya akhir ini ya. Iya. Dalam berapa pertandingan terakhir ini makin tajam. Harry Kane itu adalah pemain satu-satunya yang tersisa yang bisa menyamai Cristiano Ronaldo dan Patrick Schick sebagai pencetak gol terbanyak di Euro. Ya, yang lain sudah out kan, yang lain sudah out tuh, sudah nggak bisa ini. Jadi hanya dia sama Raheem Sterling lah berdua. Rekornya Gary Lineker juga dia pecahkan ya. Oh. Gary Lineker untuk jumlah gol untuk Inggris juga. Oke, Bung, Jadi kita masuk Copa sesi ya. 2 ya. Kita masuk sebentar ke Brasil Argentina. Brasil ya. Argentina, Gimana, silakan. Bung Ropan. Om Boy dulu, Om Boy. Tadi kan sudah Bung Boy, sekarang Om Boy. Karena saya mesti siap-siap untuk siaran kan ini. Ya, bagaimana Brasil Metro. Argentina? Jadi kalau bicara Brasil sama Argentina ini terakhir juara mereka di Copa itu tahun 93. Jadi sudah begitu lama ya. Ya, 27 tahun yang lalu. Jadi kasihan buat Messi. Ini kesempatan buat Messi untuk bisa menjadi juara. 2015, 2016 mereka kalah adu penalti melawan Chili. Ya, di final. Nah, juara bertahan saat ini adalah Brasil. 2019 Brasil mengalahkan Peru di final dengan 3-1. Iya. Ya, sekarang mereka ada di final. Brasil itu ketiban rezeki 2 minggu sebelum ada perubahan dari CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, mereka menjadi tuan rumah. Mestinya tuan rumah adalah Argentina sama Kolombia secara bersama, ya. Tetapi karena COVID tinggi, akhirnya dialihkan ke Brasil. Brasil ketiban rezeki. Walaupun sebenarnya COVID di Brasil juga tinggi, ya. Cuma akhirnya Brasil yang paling siap, ya sudah. Akhirnya Brasil yang menjadi tuan rumah. Jadi diuntungkan dengan menghadapi Argentina di final. Saya pikir ini pertarungan akan luar biasa, akan seru. Tetapi Argentina itu terlalu bergantung terhadap seorang Lionel Messi. Tapi Messi lihat mainnya sekarang ceria sekali ya, Bung. Agak beda dari yang lalu-lalu ya. Dia kayaknya menemukan di tim ini dia sepertinya. Iya. Jadi sekarang Messi itu ini harus menjadi juara karena sebagai pemain dia nggak lengkap. Dia belum dengan Barcelona dia udah bisa juara, udah champion udah bisa. Tetapi untuk di tim nasional dia nggak bisa bikin apa-apa. Ini kesempatan buat dia karena sudah dimakan usia. Dia harus bisa menjadi juara. Masalahnya buat Argentina terlalu bergantung penuh terhadap seorang. Kalau Messi bermain jelek, Argentina ikut jelek main, gitu kan? Kalau Messi main bagus, Argentina ikut bagus. Makanya sekarang dia bikin 4 gol, Lautaro Martinez 3 gol. Betul. Jadi saya pikir ini kalau Messi dikunci dan menghadapi Brasil, pemain Brasil tahu bahwa nyawanya, roh permainan dari Argentina itu ada di Lionel Messi. Jadi ini akan menjadi tugas bagi Fred atau dengan Casemiro dari Brasil untuk bisa menahan pergerakan dari seorang Messi. Kalau Messi dimatikan, saya pikir 50% permainan dari Argentina itu akan macet gitu loh. Tidak akan bisa bikin apa-apa. Berbeda dengan Brasil ya. Kalau Brasil saya lihat ini kolektivitas tinggi walaupun ada Neymar, tetapi mereka tidak bergantung kepada Neymar. Ya kan? Jadi mereka punya Richarlison ya. Kalau Gabriel Jesus sudah balik lagi karena dia dapat kartu merah di perempat final lawan Chili. Dia balik lagi di final akan lebih bagus. Mereka punya pemain yang satu bagus, yaitu Lucas Paqueta yang dalam 2 pertandingan terakhir bisa membuat gol. Jadi ini merata pemain mereka. Di cadangan pun mereka kuat, ada Roberto Firmino yang bisa masuk. Jadi saya pikir Brasil bagus lah. Bukan berarti Argentina nggak bagus. Argentina punya pemain cadangan yang ada Angel Di Maria bisa masuk, Sergio Aguero bisa masuk. Bagus-bagus juga. Cuma tetap bolanya akan sampai selalu ke kaki Messi. Itu masalahnya. Gitu. Semua bola-bolanya mereka itu akan menyuapi kepada Messi. Jadi istilahnya Messi ini dikasih makan terus, ya, disuapin terus. Jadi kalau Messi itu dikunci, ini selesai Argentina. Argentina tidak bisa berkembang. Prediksi Bung. Prediksi Bung Ropan. Prediksi Bung Ropan. Prediksi Brasil. Saya pikir Brasil 2-1 lah. 2-1 ya. 90 menit. 2-1. 90 menit. Saya 90 menit.
Karena Argentina di semifinal itu susah payah melawan Kolombia. Mereka menang 3-2 adu penalti. Iya. Jadi lawan Kolombia aja susah payah tuh. Ya. Jadi itu kita lihat Statistik ya. lagi ya, Bung, statistik. Tapi lawan Persmin Minahasa belum tentu nih ya. Nanti kalau Persmin makin maju ya. Kalau lawan Persmin Minahasa atau lawan Persibom Bola Mongondo, wah ini rame. Persibom bahaya nih. Oke, iya kan? Bung Ropan, sekarang kita dengar Bung Boy. Sebentar Bung Boy, silakan Bung Boy sebelum ini terakhir. Dan prediksi Bung Boy, silakan. Itu ulasannya Bung Ropan tuh sudah komprehensif sekali itu. Pemain-pemain semuanya ya. Saya pikir doa Neymar tuh terkabul, bahwa dia berdoa supaya di final nanti dia ketemu Argentina dan terkabul kan, bertemu dengan Messi. Saya juga sependapat, memang kunci di pemain apa penting di Argentina tuh ya si itu, La Pulga itu kan, si Messi itu. Berarti kalau Messi dikunci, Messi tapi kawal Messi tidak bisa man to man marking, ya kan? Mungkin dengan orang terdekat tidak akan satu orang akan nempel Messi terus, tidak akan. Biasanya yang dilakukan oleh tim lawan untuk mengawal satu bintang tuh pemain terdekat dia akan langsung melakukan pressing. Jadi secara bergantian Casemiro, Fred itu akan mengawasi pergerakan Messi. Menurut saya Argentina bisa menang kali ini. Berapa skornya? Argentina bisa menang hari ini. 3-1 ya Bung, skornya ya? Berapa skornya Bung? 2-1. 2-1 lah Bung, tambah 1 jadi 3. 2-1. Argentina bisa menang. Bung, kita kasih kesempatan untuk yang mau tanya jawab ya, silakan. Bung Ropan udah mesti siaran ya? Bung Ropan mesti siaran ya? Iya, saya masih ada waktu. Kalau mau bertanya boleh satu orang bisa terakhir, bisa. Satu orang terakhir ya, silakan dipilih. Silakan. Silakan. Sebentar ya. Ada yang mau tanya? Untuk raise hand aja, raise hand. Raise hand. Tadi Om Boy. Makassar. Oh, silakan. Silakan Makassar. Bung Ropan, Dona Agnesia dukung siapa, Bung? Dona itu dukung Argentina. Kalau di Euro dia dukung Italia. Mantap, tadi benar. Kalau di Euro Dona dukung Italia, kalau di Copa Dona dukung Argentina. Ya, dia biasa pas itu. Betul tuh. Ya, kita kasih kesempatan satu ya. Kita kasih kesempatan satu Bung Ronald Kumawal dari Bandung. Bung Ronald, silakan Bung Ronald penyiar. Penyiar di Bandung. Iya, saya salah kostum nih. Bukan Italia, bukan Inggris. Bung Ropan, halo. Ya. Terakhir ketemu bukan di Wembley ya, tapi di Karisma Gemim di Manado ya. Kita ketemu di ini apa? Nonton sepak bola Persetang. Oh. Persatuan Sepak Bola Tangkune. Gini. Ini ya, Amerika ya, udah bukan Euro lagi ya? Ya, Amerika. Ya. Kalau saya lihat tren, feeling ya, bukan pakar, cuma melihat saja bahwa hasilnya akan lebih dari 2 gol. Karena apa? Karena semuanya ngotot mau menyerang. Yang kedua, Messi seperti tadi kata Hukom, Messi bukan Messi dulu. Messi sekarang play as a team, bukan dia main buat dirinya. Semua sudah dia miliki, rekor pribadi sudah dia miliki. Jadi sekarang dia bermain buat tim. Jadi Bung Ropan, analisis terhadap Argentina menurut saya lebih tepat dikatakan bahwa Argentina sekarang sudah berubah, bukan individual tim lagi, tapi sudah tim. Lebih modern daripada Brasil. Jadi feeling saya Bung Ropan sama Bung Boy sama Om Boy sekalian Argentina. Ini sama dengan Persib lawan Persija. Persija begitu. Tuan rumahnya belum tentu menang. Iya. Yes. Oke. Thank you. Closing statement nih. Bung Ropan udah di make up saya lihat closing statement ya. Bung Ropan dan Bung Boy silakan closing. Bung Ropan dulu ya. Silakan Bung Ropan. Kayak komentator yang soal apa nih? Soal Copa atau soal Euro nih? Katanya Bung Ronald bisa lebih dari 2 gol.
nggak bisa. Oh, gitu. Cuman satu ini. Messi main tim. Bukan, closing statement-nya untuk dua-duanya, Bung. Bung Johan. Ya, saya mau jawab, Bung Ronald dulu. Ya bisa juga kata Bung Ronald bisa 2 gol karena kan ini 2 tim yang mengandalkan pemain-pemain dengan attacking yang luar biasa. Bisa. Dua gol itu bisa. Ya, cuma itu saya pikir tadi ketergantungan terhadap Maradona harus dihilangkan. Kalau mereka bermain secara kolektif Argentina bisa menang. Asal kolektif ya, tidak bergantung terhadap satu orang. Tetapi kalau bola-bola selalu harus datang ke Messi, ini akan sulit buat mereka. Mereka harus bisa menghilangkan itu. Bermain dengan sewajarnya aja, bermain melawan Brasil. Mungkin mereka bisa memenangkan pertandingan. Tapi kan Brasil di kandang dan juga secara kolektivitas agak bagus ya. Jadi itu saya melihat di situ. Bukan berarti Argentina nggak bisa juara, bukan. Mereka bisa menjadi juara. Gitu. Itu saya. Dan kalau bicara secara umum, saya mengatakan bahwa di Euro kali ini memang kita bisa disuguhkan ya dengan tontonan yang luar biasa sampai pagi. Dan ini juga Euro ini dan Copa America ini bisa menambah imun juga buat kita semua ya. Jadi iya itu paling enak buat kita kan. Jadi kita ada hiburan buat kita tidak stres. Jadi kita bisa menonton pertandingan demi pertandingan ini. Jadi itu akan membuat kita lebih enak kan. Kita dalam suasana seperti saat ini memang dibutuhkan ada obat ya kegembiraan buat kita semua. Karena hanya dengan gembira itu kan lebih enak buat kita. Ya. Jadi saya pikir selamat menyaksikan Euro lah. Menyaksikan Euro. Dan selamat menyaksikan Copa. Copa akan bermain besok jam 7 dan Euro akan bermain jam 2 pada hari Senin dini hari Euro. Copa besok jam 7. Gereja jam 10 pas bisa masih. Kalau nggak adu penalti masih bisa. Karena di Euro, karena juara 3 Euro, Pak Johan juara 3 Euro sudah direbut oleh Kolombia tadi pagi. Iya, tadi. Kolombia menang 3-2 atas Peru. Jadi itu. Oke. Terima kasih semua ya. Makasih. Thank you, Bung Ropan. Thank you, Bung Boy. Silakan, Iya, Bung iya, Boy. terima kasih. Bung Ropan, salam GPIB. Yo, Bung Ropan, salam Bung Boy, GPIB. silakan. Makasih, Bung Ropan. Thank you. Bung Boy. Terima kasih sama-sama. Bung Boy dan Bung Ronald, ini ada yang angkat tangan. Kita masuk ke ini nih. Enggak, saya dada aja, saya dada tadi. Wah, Pepi, silakan Pepi. Enggak jadi, Vano, Bung Ropannya udah live. Oh. Itu ada Bung Boy. Pepi udah dari tadi, Vano. Oke, Bung Boy, silakan Bung Boy. Ada Bung Boy, ada Om Boy. Pilih yang mana? Kalau closing statement, saya pikir kita belajar banyak lah dari apa yang diperlihatkan. Karena saya lagi bantu juga Papua untuk PON, ya kan? PON juga saya kemarin juga sempat ke Papua untuk peresmian stadion yang bagus itu. Menurut saya kita nih orang Indonesia Timur terutama punya potensi yang luar biasa nih untuk sepak bola. Kita punya infrastruktur yang bagus, ya kan, seperti yang ada di stadion di Papua. Jadi ya saya sih berdoa supaya banyak juga anak-anak dari Indonesia Timur tuh akan bisa tampil sebagai pemain bola yang berkelas, ya kan. Tidak hanya tampil di Liga Indonesia, tapi paling tidak mereka juga bisa lah main di Eropa gitu kan. Anak-anak Tuhan dari Indonesia Timur yang punya bakat sepak bola, yang ada di Ambon, yang ada di Manado, yang ada di Papua. Karena saya lihat langsung mereka bermain alami, punya bakat, punya talent yang begitu bagus, tapi kadang terputus karena tidak ada pembinaan. Jadi buat kita bukan hanya menikmati kehebatan Eropa, tapi paling tidak kita juga bisa melihat, ya kita doakan juga gereja-gereja juga yang ada di Papua, yang ada di Indonesia Timur juga bisa juga jeli melihat anak-anak kita punya bakat dan kita mampu untuk mendorong mereka untuk menjadi pemain top di Indonesia dan juga di dunia. Amin. Thank you. FIFA Uki. Masih ada FIFA Uki-nya, Bung. Forza Italia, Bung. Thank you, Bung Boy. Thank you so much. Forza Italia, Zuri. Oke, thank you Forza Italia. Forza Italia. Bung Boy, terima kasih banyak sudah hadir. Thank you. Makedonia mana Makedonia? Ronald. Makedonia belum ada Makedonia. Diskusi. Makedonia Supulang.
Sopagi. Makedonia Sopagi. Harusnya foto bareng, khusus yang tim Inggris dan khusus tim Italia nih, foto bareng. Inggris dulu, Inggris dulu. Nggak bisa dibagi. Kalau yang Belanda boleh pulang yang Belanda nih. Oke. Nggak bisa dibagi. Tim Itali ada nggak nih? Tim Itali nih. Tadi tim Itali harga mati, tolong kasih ini. Itali harga mati, tolong buka mic ya bicara. Nih. Ada tuh sama si Yeye tim Itali. Itali harga mati tadi mana tuh? Itali harga mati. Boleh lah. Di mana dia? Makedonia. Ada nih. Ya, ayo silakan Itali harga mati. Itali harga mati. Mana tadi? Sama Usi Femi nih, Itali. Ayo kasih prediksi. Jangan sampai banting Yonas harga. itu, Bung. Kalau Yonas. Kalau Yonas itu. Oh, Bung Carlo itu. Mari Bung. Dari tadi mau intimidasi tuh Bung Carlo tuh. Lagi makan, Bung, sorry. Ayo Bung Carlo kasih pandangan dulu Silakan, Bung sedikit Carlo. Itali. Itu monggok tuh. Jangan makan pisang GP mulu Bung Carlo tuh. Teman-teman, ayo silakan pendukung Italia, habis itu pendukung Inggris dan Argentina, Brasil. Kita tutup habis itu. Silakan Bung Carlo. Kasih closing statement. Ya, Itali kan bintangnya udah 4. Jadi di partai final udah biasa. Jadi untuk kali ini Itali udah pasti juara lah. Itu aja, Bung. Ewako. Sekarang Itali. pendukung Inggris. Siapa pendukung Inggris? Bob. Ini yang lagi ngomong. Bung Bob. Oh, pendukung Inggris. Oh, Om Boy. Aku Om Boy, silakan Itali. Om Boy. Komennya Om Boy. Om Boy. Om Boy. Om Boy, ayo Om Boy. Mari Om Boy. Ya, tadi saya sampaikan sama Bung Carlo, kalau Italia sudah ada 4 bintang, Inggris 1 bintang, tapi Inggris belum pernah juara Eropa. Nah, sekarang adalah saatnya ya bagi Inggris untuk menjuarai kejuaraan Eropa tahun ini ya. Karena saya lihat permainannya Harry Kane dan juga Maguire dan itu bagus-bagus sekali belakangan ini, sehingga saya punya pengharapan bahwa Inggris akan memenangi final ini. Ya. Mantap, Bung Boy. Ingat lo itu. Tikang lutut dalam-dalam, Om. Kalau ngalahin Inggris, tim Italia ini bisa kualat loh ngalahin orang tua itu. Johan tikang lutut dalam-dalam, Bung. Sekarang pendukung Brasil. Kayaknya semua ganti baju nih. Pendukung Brasil. Ini kayaknya Argentina semua nih Bung Johan. Oh, kita Brasil. Oh, kita berhasil. Ayo kan Brasil, kasih Bung pandangan. Brasil. Bung Bob tuh. Brasil pasti itu angkat pemainnya masih piala. muda. Brasil pasti angkat piala. Woi. Bung Dari Fos. segi Masih umur, kalah Brasil Argentina. masih Auranya pemain-pemain muda. ada. Jadi Brazil itu Adios, semua amigo. pemain hebat. Dokter ngomong. Yang repot adalah bagaimana menyatukan ego mereka untuk kebersamaan jadi juara. Ego bukannya ketua pemuda itu. Ketua pemudanya Pepi itu Ego. Jatipon. Ketua pemuda Pepi. Jadi Oke, terakhir pendukung Argentina. Terakhir. Nggak ada Han. Saya Argentina. Tadi saya udah ngomong. Bung Ronald Ya, kali ini Bung Ronald udah. tadi udah. Tuh, Bung Oni, silakan Bung Oni. Oh, tadi Persib Ronald, sekarang Bandung. Oni, oke. Ada Bung Webi tuh, Bung Webi. Kali ini Argentina lah. Bung Webi Belanda Brasil. sama Ego. Brasil. Iya, Brasil. Kipernya Liverpool. Penyerangnya Liverpool. Kipernya mantan Arsenal itu, Argentina. Ya.
Kalau Liverpool. prediksi Kalau gue, Liverpool ketemu Bali United aja lah Liverpool. Oh ya beres. kalau prediksiku ya, kayaknya Argentina bakal Juara. bukan. Susah banget, Bung. Dia Bilangnya langsung berusaha juara. bagaimana untuk bertahan total. Kayaknya bisa jadi Brazil menang karena adu penalti. Pokok jangan ego aja ya, jangan ego ya pokoknya. Ini dari bola itu kan penjagaan terakhirnya ada di gawang, kiper. Nggak boleh ego. Kalau kita perhatikan yang kemarin, penjaga gawang Argentina tuh dia berapa kali tepis bola adu penalti. Nah, itu udah jadi jaminan tuh. Statistiknya bagus dia. Iya, statistiknya Oke. penjaga gawang Argentina tuh Teman-teman. mantap. Dia belajar di Arsenal itu. Dengar, teman-teman, saya sebelum kita tutup karena sudah malam, saya akan bacakan prediksi dari para anggota senior Friend GPIB, Gerakan Pemuda